Uci, pernahkah kamu ke sekolah luar biasa dan melihat apa yang dilakukan para guru di sana terhadap murid-muridnya? Iya, saya pernah ke sana dan melihat para guru mengajar murid-murid di sana sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena murid-murid penyandang cacat di sana kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, beda dengan kita di sini. Menurut saya ini sesuai dengan konsep hak dan kewajiban asasi manusia loh. Sama dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Risma. Gimana kalau kita bahas tugas kita? Kamu sudah selesai belum? Iya. Di sana para siswa mendapat haknya untuk belajar dan mendapatkan pelayanan pendidikan seperti halnya siswa normal, seperti kita. Sementara guru memberikan fasilitas pengajaran sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Sebenarnya apa sih hak asasi manusia itu ya? Menurut buku yang pernah saya baca, hak asasi manusia itu adalah hak pokok yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada kita, bersifat universal dan selamanya. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia itu adalah bersifat universal. Apa sih artinya ya? Menurut saya artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Misalnya ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara itu. Misalnya nih, kita di Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan ideologi Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin semua itu ya? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori Pancasila tersebut mengandung jaminan hak asasi manusia. Nah, tugas kita kan diminta untuk menyebutkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana kita menentukan yang mana kategori hak asasi manusia dan kategori kewajiban asasi itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kamu ngerti nggak? Belum. Bagaimana ya contohnya? Bisa kasih contoh nggak? Satu aja. Sila pertama gitu. Baiklah, gini, misal nih, ketuhanan Yang Maha Esa itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi kalau misalkan kita disuruh nonton contohnya untuk kehidupan sehari-hari, misalnya aku kan beragama Islam. Jadi aku melaksanakan ibadah, sholat 5 kali dalam sehari. Seperti itu. Nah, itu kan
melaksanakan kewajibannya berarti masuk dalam kewajiban asasi manusia. Bagaimana kalau hak asasinya kita sebagai manusia di sila pertama? Gini, kalau haknya untuk ketuhanan yang Maha Esa itu kan tadi aku bilang hak untuk memeluk agama. Jadi kita tuh bebas memilih agama kita, nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya hak saya untuk memilih agama Islam gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita memiliki hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, gitu ya. Gini, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Betul? Jadi betul, kalau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, bermasyarakat yang demokratis. Oh, jadi menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak praktisi masyarakat, itu kategori dari sila keempat ya? Iya betul, itu masuk dalam sila keempat. Nah, untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah mengakui hak perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memiliki kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Oh, jadi sila kelima itu termasuk perlindungan pemanfaatan ya. Misalkan kalau kita beli kendaraan, memiliki buku milik, itu masuk dalam sila kelima ya. Betul sekali, seperti itu. Jika beli tanah harus ada aktenya, jangan sembarangan beli, karena kalau nggak ada suratnya itu susah mendapatkan jaminan hukum oleh negara. Begitu. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya Ibu sudah janji akan memberikan atau menampilkan nanti video di dalam kelas. Nah, kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM pada pertemuan berikutnya. Sekarang kamu ngerjain tugasnya dulu, ditulis di buku tugas, kemudian dipoto, dikirim ke akun kelas kita di aplikasi Classroom. Ngerti nggak? Iya ngerti, aku udah join di kelas Classroomnya Ibu kok. Nanti aku ngupload tugas ke situ ya. Terima kasih ya. Akhirnya aku paham bagaimana pengaplikasian hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya setiap hari kita lakukan ya, namun aku bingung menentukannya. Rupanya seperti itu. Terima kasih ya.